Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi semuanya. Di sini saya akan membuat video presentasi tugas individu untuk mata kuliah manajemen kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Yuliana Apifah, MPDI. Adapun di dalam video ini saya akan mereview jurnal yang dilakukan untuk memenuhi tugas akhir semester. Baiklah, nama saya M. Rizky Arobi, NIM 203230018, kelas MPI 2B, mata kuliah Manajemen Kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Yuliana Apifah, MPD. Dan adapun jurnal yang akan saya review dengan judul Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak, dan jenis jurnalnya adalah Jurnal Basic Course. Volume dan halaman jurnal, volumenya 6, halamannya 6313 sampai 6319. Tahun terbit jurnal pada tahun 2022. Autor jurnal tersebut adalah Restu Rahayu, Rita Rosita dan kawan-kawan, dan koautornya adalah Sheryl Dharma dan kawan-kawan, dan reviewer saya sendiri M. Rizky Arobi, NIM 203230018. Tanggal reviewnya pada tanggal 1 Juli 2024. Baiklah, pada video pertama saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang diangkat pada jurnal tersebut. Adapun permasalahannya yang pertama, implementasi kurikulum merdeka di sekolah penggerak. Meskipun implementasinya sedang berlangsung, tetapi masih terdapat permasalahannya, seperti generalisasi isi kurikulum merdeka. Permasalahan yang kedua, terdapat banyak tantangan yang dihadapi guru di sekolah penggerak. Di antaranya, keterlibatan guru dalam proses pengembangan kurikulum. Yang ketiga, perubahan mindset di dalam metode pembelajaran yang mengimplementasi sesuai dengan isi kurikulum merdeka. Adapun tujuan penelitian dari jurnal tersebut adalah, penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan memperoleh informasi tentang implementasi kurikulum merdeka di sekolah penggerak, serta mengumpulkan data untuk menggambarkan tentang perkembangan dari kurikulum merdeka di sekolah penggerak. Dan adapun sumber data yang digunakan dalam jurnal tersebut adalah berasal dari observasi dan wawancara, baik secara online maupun offline. Dan adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekolah dasar di Kota Bandung. Dan adapun metode penelitian yang digunakan dalam jurnal tersebut adalah untuk mempermudah memahami dari penelitian yang dilakukan, maka metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang mana deskriptif menggambarkan situasi yang terjadi di lapangan, serta kualitatif mengumpulkan berbagai data yang diperlukan dalam penelitian ini. Baiklah, adapun hasil penelitian pada jurnal tersebut adalah bahwa implementasi kurikulum merdeka di sekolah penggerak telah dilaksanakan dengan optimal dan sedang berlangsung, meskipun masih terdapat banyak kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Kunci keberhasilan dari penerapan kurikulum merdeka di sekolah penggerak adalah adanya kemauan dari kepala sekolah dan gurunya untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Dan adapun kelebihan dari penelitian tersebut adalah, yang pertama, memberikan gambaran yang jelas tentang implementasi kurikulum merdeka di sekolah penggerak. Yang kedua, menyoroti pentingnya peran kepala sekolah dan guru dalam keberhasilan penerapan kurikulum merdeka, serta menyoroti tantangan dan hambatan dalam penerapan kurikulum merdeka. Yang ketiga, menekankan bahwa kurikulum merdeka dapat memberikan fleksibilitas kepada guru dalam mengajar. Yang keempat, menunjukkan bahwa kurikulum merdeka bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan menjunjung tinggi nilai-nilai karakter bangsa.
Dan adapun kekurangan dari penelitian tersebut adalah yang pertama, kurangnya pembahasan mengenai evaluasi hasil. Jurnal tersebut kurang mendiskusikan evaluasi atau pengukuran hasil dari implementasi kurikulum Merdeka di sekolah penggerak. Yang kedua, kurangnya pembahasan mengenai generalisasi hasil. Penelitian yang dilakukan hanya di satu sekolah dasar di Kota Bandung, mungkin memiliki keterbatasan dalam generalisasi hasilnya. Yang ketiga, kurangnya pembahasan mengenai validasi dan reliabilitas data. Jurnal tersebut tidak memberikan pembahasan yang memadai mengenai validitas dan reliabilitas data yang digunakan dalam penelitian tersebut. Baiklah, dari pembahasan yang pertama sampai dengan yang terakhir, maka kita akan mengakhiri dengan memaparkan kesimpulan. Dan adapun kesimpulan dari penelitian jurnal tersebut adalah 1. Implementasi kurikulum Merdeka di sekolah penggerak telah dilaksanakan dengan optimal dan sedang berlangsung, meskipun masih terdapat kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Yang kedua, kunci keberhasilan dari penerapan kurikulum Merdeka di sekolah penggerak adalah adanya kemauan dari kepala sekolah dan guru-guru untuk melakukan perubahan ke yang lebih baik. Yang ketiga, metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan subjek tentang situasi dan data yang diperoleh selama pengamatan dan pertanyaan sehingga menjadi informasi yang berguna dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang keempat, penelitian ini memberikan gambaran mengenai implementasi kurikulum Merdeka di sekolah penggerak, namun terdapat kekurangan dalam pembahasan evaluasi hasil, generalisasi hasil, serta validasi dan reliabilitas data yang akurat dan efektif. Baiklah, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Untuk mengakhiri video ini, saya akan sedikit mengucapkan salam MPI, satu tekad, satu tujuan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.